Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan satu informasi terupdate, yaitu mengenai penjelasan lengkap BKN tentang tahapan pendataan honorer, kemudian syarat dan jadwal seleksi CPNS maupun P3K 2022. Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Sebagaimana informasi yang telah dikutip oleh cpnn.com Jakarta, bahwa Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendapatkan mandat dari Pelaksana Tugas PLT Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, dalam hal ini Mahfud MD, untuk menyiapkan sistem penataan honorer. Amanat tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor B/I SII IM SM.01.00/2022 tertanggal 22 Juli 2022. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menjelaskan saat ini pemerintah baru mencoba melakukan pemetaan jumlah pegawai non-ASN atau non-aparatur sipil negara yang ada di seluruh instansi. Sistemnya saat ini tengah dipersiapkan oleh BKN. Kemungkinan butuh waktu 2-3 minggu ke depan, terhitung sejak Surat Edaran Menpan RB diterbitkan. Aplikasi penataan honorer itu kemungkinan bisa selesai. Insya Allah paling cepat pertengahan Agustus aplikasi penataan honorer bisa selesai. Sampai dengan uji keamanan sistem oleh Badan Siber dan Sandi Negara BSSN, ini kata Deputi Suharmen kepada jpnn.com pada hari Senin 1 Agustus 2022. Beliau menyebutkan sistemnya itu berlaku untuk seluruh tenaga non-ASN tanpa terkecuali. Baik itu honorer K2, non-K2, untuk guru juga, tenaga kesehatan, penyuluh, tenaga administrasi, teknis lainnya. Begitu juga dengan guru honorer lulus passing grade atau PG, lulus PG, seleksi P3K 2021, tidak lulus PG, dan belum ikut tes. Jadi penataan ini khusus tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah pusat dan daerah. Tidak ada pengecualian, tegasnya. Beliau menyebutkan hasil penataan honorer itu kemudian akan dijadikan database tenaga non-ASN. Setelah diketahui postur keseluruhannya, baru kemudian bisa disusun kebijakannya mau seperti apa kelak ke depan. Ingat lagi amanat PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, bahwa per 28 November 2023 status kepegawaian di Indonesia hanya ada PNS dan P3K. Lantas kapan jadwal seleksi CPNS dan P3K dimulai? Deputi Suharmen mengungkapkan sampai saat ini kegiatannya baru sebatas pendataan saja. Sebab tanpa data yang valid, tentu akan sulit menyusun kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN ini akan seperti apa. Jadi, katanya, kami bersama-sama Kemenpan RB baru sebatas melakukan pemetaan, sehingga nanti kebijakan untuk penyelesaian tenaga non-ASN ini bisa lebih tepat terangnya. Dalam surat edaran Menpan RB tentang pendataan honorer, masing-masing pejabat pembina kepegawaian atau PPK diwajibkan melakukan pemetaan data tenaga non-ASN melalui sistem aplikasi yang dibuat oleh BKN. Tenggat waktunya adalah 30 September 2022. Nah, Deputi Suharmen menegaskan pengisian data honorer akan dilakukan oleh BKD, bukan masing-masing tenaga honorer. Kalau diserahkan kepada masing-masing tenaga honorer, ada potensi data yang disampaikan tidak sesuai kondisi sebenarnya. Ini katanya adalah pengalaman pendataan tenaga honorer beberapa tahun lalu, ungkap Deputi Suharmen. Adapun penataan honorer hanya untuk pegawai non-ASN yang memiliki 5 kriteria berikut ini. Pertama, berstatus tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah.
Kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung. Sumber honornya berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. Yang ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Keempat, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Kelima, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Setiap instansi yang mengajukan data honorer pun, tambah Suharmen, harus melengkapinya dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Dengan demikian, data yang masuk sistem pendataan honorer adalah valid. Jadi kesimpulannya, jadwal seleksi CPNS dan P3K 2022 menunggu pendataan honorer selesai. Kemungkinan setelah pendataan honorer selesai, jadwal seleksi CPNS dan P3K 2022 akan beredar. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi, semoga bermanfaat. Terima kasih.